Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran online biologi. Video ini dibuat khusus untuk belajar intensif dalam rangka persiapan menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun. Dalam video ini disajikan kisi-kisi beserta pembahasan materi mengenai soal-soal yang akan keluar nanti di PAT. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Berikut adalah kisi-kisi PAT Biologi kelas 11. Silahkan simak baik-baik video ini karena soal yang akan keluar di PAT nanti akan kita bahas bersama melalui kisi-kisi PAT Biologi berikut ini. Adapun materi yang akan keluar pada soal PAT nanti meliputi 6 materi. Yang pertama ada sistem pencernaan, yang kedua ada sistem pernapasan atau sistem respirasi, yang ketiga ada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran, yang keempat ada sistem koordinasi atau sistem regulasi, yang kelima ada sistem reproduksi, dan yang terakhir atau yang keenam ada sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Baik, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari sistem pencernaan. Soal yang keluar dari sistem pencernaan ini tidak banyak, melainkan hanya urutan-urutan organ sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pencernaan manusia itu mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Atau dapat kita lihat melalui gambar berikut. Ada mulut, lanjut ke esofagus, kemudian dari esofagus masuk ke lambung, dari lambung masuk ke usus halus, kemudian dari usus halus ke usus besar, dari usus besar ke rektum, dan nanti akan berakhir di anus. Materi yang kedua yaitu sistem pernapasan. Pada materi sistem pernapasan ini ada beberapa soal yang akan keluar, di antaranya alat-alat pernapasan, pernapasan perut dan pernapasan dada, kemudian menghitung kapasitas vital paru-paru, dan yang keempat fungsi organ pernapasan. Mari kita bahas satu persatu mulai dari alat-alat pernapasan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa alat-alat pernapasan pada manusia itu pertama mulai dari hidung, kemudian setelah hidung ke faring, dari faring masuk ke laring, kemudian dari laring ke trakea, dari trakea ke bronkus, kemudian dari bronkus ke alveolus untuk pertukaran udara. Seperti yang kita lihat pada gambar A menunjukkan hidung, gambar B menunjukkan faring. Faring ini merupakan saluran pertemuan dari saluran pernapasan dan saluran pencernaan, kemudian masuk ke laring atau pangkal tenggorokan bagian C, kemudian bagian D ada trakea atau tenggorokan, kemudian E bronkus atau percabangan dari tenggorokan, kemudian bagian F ada paru-paru yang di dalamnya terdapat alveolus, dan bagian G ada otot melengkung ini yang disebut dengan otot diafragma. Bahasan yang kedua mengenai pernapasan perut dan pernapasan dada. Pada materi pernapasan perut dan pernapasan dada ini setidaknya meliputi 4 materi, yaitu inspirasi pernapasan perut, ekspirasi pernapasan perut, kemudian inspirasi pernapasan dada, dan ekspirasi pernapasan dada. Sementara itu, soal yang akan keluar pada PAT nanti mengenai inspirasi pernapasan perut. Pada inspirasi pernapasan perut ada 3 tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama, otot diafragma berkontraksi. Yang menjadi catatan karena ini pernapasan perut, maka yang bekerja adalah otot diafragma. Sementara jika pernapasan dada, maka yang bekerja adalah otot tulang rusuk. Kemudian karena ini fase inspirasi, maka berkontraksi. Jadi pada inspirasi pernapasan perut, proses yang pertama yaitu ketika otot
diafragma berkontraksi, maka volume rongga dada membesar yang mengakibatkan udara masuk ke paru-paru. Jadi, sekali lagi ada 3 tahapan yang harus kita ketahui pada inspirasi pernapasan perut ini, yaitu ketika otot diafragma berkontraksi, maka volume rongga dada membesar yang mengakibatkan udara masuk ke dalam paru-paru. Bahasan kedua pada sistem pernapasan ini yaitu menghitung kapasitas vital paru-paru. Untuk menghitung kapasitas vital paru-paru, biasanya digunakan metode praktikum. Baik, sebelum ke situ, ada beberapa materi yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu pertama mengenai pengertian, yang kedua rumus, dan yang ketiga contoh perhitungan. Kapasitas vital paru-paru merupakan volume ekspirasi maksimal setelah inspirasi maksimal. Artinya, kita hirup udara dalam-dalam, lalu kita keluarkan semaksimal mungkin. Nah, udara yang keluar semaksimal mungkin tersebut merupakan kapasitas vital paru-paru. Biasanya, untuk mengukur kapasitas vital paru-paru, kita gunakan metode praktikum dengan rumus perhitungan volume awal air dikurangi volume sisa. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Ada sebuah galon yang berukuran 5000 ml diisi air penuh. Jadi, volume awal galon tersebut adalah 5000 ml. Untuk menghitung kapasitas vital paru-paru, kita hirup udara sedalam-dalamnya, lalu embuskan melalui selang plastik. Nanti air yang ada di dalam galon tersebut akan ada yang keluar. Kemudian akan ada pula yang tersisa di dalam galon. Nah, air yang tersisa di dalam galon tersebut merupakan volume sisa. Contoh, di sini volume sisanya 3000 ml. Maka perhitungannya volume awal 5000, kemudian volume sisa 3000. Jadi kapasitas vital paru-parunya adalah 5000 ml dikurangi 3000 ml, jadi sisa 2000 ml. Jadi pada kasus ini kapasitas vital paru-parunya adalah 2000 ml. Kemudian bahasan yang keempat ada fungsi organ pernapasan. Nanti akan disajikan soal seperti ini. Ada alat pernapasan, ada fungsi dari alat pernapasan tersebut. Akan tetapi nanti fungsinya akan diacak. Contoh di sini. Kita lihat hidung berpasangan dengan fungsi nomor berapa? A, B, C, atau D. Setelah kita bahas, setelah kita pelajari, maka hidung ini ternyata memiliki fungsi di bagian D, yaitu mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Kemudian yang kedua laring berpasangan dengan fungsi C, yaitu saluran udara pernapasan. Kemudian bronkus berpasangan dengan fungsi B, yaitu saluran utama menuju alveolus. Kemudian terakhir paru-paru yaitu fungsi A. Materi ketiga yang akan keluar pada soal PAT nanti yaitu mengenai sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Pembahasan pada sistem ekskresi ini sesuai dengan alat-alat ekskresi yang mana telah kita ketahui bersama bahwa alat ekskresi ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ginjal, kemudian yang kedua paru-paru, dan yang ketiga ada hati, serta yang keempat adalah kulit. Sementara nanti bentuk soal yang akan keluar yaitu mengenai zat yang dikeluarkan oleh masing-masing alat ekskresi, yaitu pertama ginjal. Ginjal pada sistem ekskresi ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan urea, garam, air melalui urin. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru sebagai alat ekskresi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O melalui proses pembuangan udara. Kemudian yang ketiga ada hati. Hati pada sistem ekskresi ini memiliki fungsi mengeluarkan urea, bilirubin, dan bilifirdin dalam bentuk cairan empedu.
Dan yang keempat adalah kulit. Sebagai alat ekskresi, kulit mengeluarkan air, garam, urea melalui keringat. Materi yang keempat yaitu sistem koordinasi atau sistem regulasi. Materi yang keluar pada soal PAT kali ini tentang sistem koordinasi ada 4 macam. Yang pertama, macam-macam neuron. Yang kedua, macam-macam gerak. Yang ketiga, penyakit saraf. Dan yang terakhir, mengenai zat psikotropika. Macam-macam neuron. Ada 3 macam neuron yang kita pelajari, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Untuk membedakan antara sensorik dan motorik, kuncinya ada pada otak. Jika impuls disampaikan dari reseptor ke otak, itu menggunakan sensorik. Kemudian, setelah sampai ke otak, impuls itu disampaikan ke indera melalui motorik. Sementara itu, untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain, menggunakan neuron asosiasi atau konektor. Materi berikutnya yaitu mengenai macam-macam gerak. Soal yang keluar pada macam-macam gerak ini meliputi gerak sadar dan gerak refleks. Kita lihat mekanismenya. Gerak sadar memiliki mekanisme mulai dari impuls atau rangsangan, kemudian reseptor, kemudian sensorik, baru ke otak, dari otak menuju motorik, dan dari motorik ke efektor. Kita lihat perbedaannya dengan gerak refleks. Ternyata perbedaannya terdapat pada saraf pusatnya saja. Jika gerak sadar, saraf pusatnya melalui otak, sementara gerak refleks saraf pusatnya melalui sumsum tulang belakang. Adapun mekanisme lainnya sama, mulai dari impuls atau rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor, dilanjutkan ke sensorik, lanjut ke sumsum tulang belakang, kemudian motorik, dan terakhir efektor. Materi berikutnya yaitu gangguan atau kelainan pada sistem saraf. Ada beberapa macam penyakit pada sistem saraf, di antaranya ada Alzheimer atau kematian pada sel-sel saraf otak, kemudian meningitis, epilepsi, dan stroke. Lanjut, bahasan mengenai sistem koordinasi yang terakhir yaitu zat psikotropika. Soal yang keluar pada zat psikotropika ini adalah penggolongan atau pengklasifikasian kandungan zat psikotropika berdasarkan kandungan zat adiktifnya. Ini digolongkan ke dalam 4 golongan. Golongan 1 menunjukkan zat adiktifnya sangat kuat. Kemudian golongan 2 menunjukkan kandungan zat adiktifnya kuat. Golongan 3 menunjukkan kandungan zat adiktifnya sedang. Dan golongan 4 menunjukkan kandungan zat adiktifnya ringan. Materi kelima pada kisi-kisi PAT kali ini adalah sistem reproduksi. Soal yang keluar dari sistem reproduksi pada PAT kali ini antara lain mengenai alat reproduksi laki-laki, yang kedua alat reproduksi perempuan, kemudian yang ketiga mengenai penyakit pada sistem reproduksi, dan terakhir mengenai teknologi pada sistem reproduksi. Kita mulai dari alat reproduksi laki-laki. Di sini disajikan gambar mengenai alat-alat reproduksi laki-laki, mulai dari skrotum, testis, epididymis, pars deferens atau ductus deferens. Kemudian di sini ada ureter, kemudian ada vesica seminalis, ada ductus ejaculatori, ada rectum, kemudian prostat, kemudian bulbourethra, ada uretra, penis, glans penis, dan prepuce. Sementara itu, alat reproduksi perempuan terdiri dari vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Mengenai penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi antara lain, kanker penis ini biasanya diderita oleh laki-laki yang tidak melaksanakan khitan atau sirkumsis. Kemudian ada kanker serviks, ada HIV AIDS,
mioma uteri, dan sistitis. Kemudian ada teknologi pada sistem reproduksi. Teknologi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari mengenai sistem reproduksi seperti USG atau ultrasonografi. Materi keenam atau materi terakhir pada kisi-kisi PAT kali ini yaitu mengenai sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Soal-soal yang keluar dari sistem imun antara lain: pertama, jenis-jenis pertahanan tubuh; yang kedua, pertahanan tubuh spesifik dan non-spesifik; yang ketiga, sel-sel pertahanan tubuh; dan yang keempat, jenis dan fungsi imunoglobulin. Kita bahas satu-satu mulai dari jenis-jenis pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh kita memiliki dua jenis, ada yang disebut dengan pertahanan tubuh aktif, ada yang disebut dengan pertahanan tubuh pasif. Pertahanan tubuh aktif ada dua macam, yaitu pertahanan tubuh aktif alami dan pertahanan tubuh aktif buatan. Pertahanan tubuh aktif alami ini bisa didapatkan ketika kita menderita penyakit atau ketika kita terinfeksi oleh suatu penyakit. Sementara itu, pertahanan tubuh aktif buatan dapat kita peroleh melalui proses vaksinasi. Kemudian yang kedua, pertahanan tubuh pasif. Ada dua macam pertahanan tubuh pasif, yaitu pertahanan tubuh pasif alami dan pertahanan tubuh pasif buatan. Pertahanan tubuh pasif alami dapat kita peroleh melalui pemberian ASI atau air susu ibu. Sementara pertahanan tubuh pasif buatan ini bisa diperoleh dengan memberikan atau pemberian serum. Kemudian pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik bekerja dengan cara mengendali dan menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh. Kemudian, sel-sel yang berperan dalam pertahanan tubuh atau untuk imunitas antara lain ada neutrofil, basofil, dan eosinofil yang merupakan bagian dari leukosit atau sel darah putih. Kemudian ada sel natural killer, ada limfosit T dan limfosit B. Kemudian macam-macam imunoglobulin. Imunoglobulin dibedakan menjadi ada imunoglobulin G atau disingkat menjadi IgG, ada IgM, IgA, IgD, dan IgE. Di sini pada tabel ini dapat kita lihat perbedaannya berdasarkan aspek tempat dan fungsi. IgG atau imunoglobulin G bentuk antibodi utama di sirkulasi atau fungsinya mengikat patogen, mengaktifkan komplement, meningkatkan fagositosis. Sementara IgM ini tempatnya di sirkulasi atau peredaran darah. Kemudian antibodi terbesar. Fungsinya untuk mengaktifkan komplement, menggumpalkan sel. Kemudian untuk fungsi dari imunoglobulin A ini terdapat di saliva dan susu, mencegah patogen menyerang sel epitel traktus, digestivus, dan respiratori. Untuk IgD ini terdapat di sirkulasi untuk menandai kematuran sel B. Kemudian IgE membran berikut dengan kemudian ada IgE atau imunoglobulin E. Tepatnya pada membran berikatan dengan reseptor basofil dan sel mast dalam jaringan. IgE ini memiliki fungsi bertanggung jawab dalam respon alergi dan melindungi dari serangan parasit cacing. Terima kasih telah menonton video ini. Seperti judul pada video ini, dijamin nilai 100 apabila menonton video ini dan menjawab semua soal dengan benar tentunya. Sampai jumpa di PAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.